Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeli Novitasari, NIM 4521028, jurusan Akidah Filsafat Islam semester 3. Saya berasal dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, yakni menjelaskan tentang aliran Qadariyah. Apa sih itu Qadariyah? Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya adalah kemampuan atau kekuatan. Pada perkembangan Qadariyah. Qadariyah ini berawal dari salah satu kaum, yaitu kaum Muawiyah, yang tidak menerima tentang pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan sampai Ali bin Abi Thalib wafat pun, Muawiyah ini selalu mencaci maki Abi bin Abi Thalib ini ketika khutbah Jumat. Tetapi para ulama-ulama besar tidak menyetujui tentang gaya politiknya kaum Muawiyah. Lalu untuk menutupi kesalahan tersebut, para ulama besar dan masyarakat pada zaman dahulunya tidak bisa berbuat apa-apa karena pada pemerintahan itu sudah dipimpin oleh kaum Muawiyah, sehingga mereka hanya beranggapan itu kehendak dari Allah dan berserah diri kepada Allah. Nah, lalu pada saat seperti itu, di mana masyarakat sekitar di masa Muawiyah itu tidak bisa berbuat apa-apa, muncullah Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Maski. Lalu mereka melontarkan kritik terhadap Muawiyah dengan paham teologis yang mana paham teologis ini yang disebut sekarang kalam Qadariyah. Nah, lalu bagaimana sih doktrin-doktrin dari kalam Qadariyah ini? Doktrin dari ajaran Qadariyah ini, yang pertama, orang yang berbuat dosa besar bukanlah kafir dan bukan mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu sudah pasti masuk neraka secara kekal. Nah, doktrin yang kedua, Allah tidak menciptakan amal manusia atau amal perbuatan manusia, tetapi melainkan manusia yang menciptakan, dan karena itulah manusia akan menerima pembalasan baik, yaitu surga, dan pembalasan buruk, yaitu neraka, atas dasar segala perbuatannya selama di dunia. Nah, yang ketiga, Allah itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, melihat dengan zatnya sendiri. Tidak ada yang menyerupai Allah. Yang keempat, akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Sebab katanya segala sesuatu yang memiliki sifat yang menyebabkan baik dan buruk. Kayak gini kan, kalau seandainya kita tidak mengenal agama, tetapi kita mempunyai akal, kita tetap bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, lalu paham Qadariyah ini ada di dalam Al-Quran yang dijadikan dasar untuk paham Qadariyah ini, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11, yang mana yang artinya sesungguhnya Allah tidak berubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi Allah ini tidak merubah keadaan sesuatu kaum, tidak merubah keadaan kita, tetapi kita yang merubah keadaan kita sendiri dengan sifat kita selama di dunia ini. Nah, corak dari pemikiran Qadariyah ini adalah Qadariyah lebih mengedepankan sifat rasional, otoritas akal sangat berperan dalam segala kehendak dan perbuatan manusia tanpa campur tangan Tuhan. Nah, di kalam Qadariyah ini kayak lebih mengutamakan akal daripada Tuhan. Nah, kebebasannya itu ciri-cirinya dari rasionalitas. Yang pertama, kedudukan akal lebih tinggi. Yang kedua, kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Yang ketiga, percaya adanya sunatullah dan kausatullah. Yang keempat, kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mengambil metafosis dari wahyu. Yang keenam, dinamis dalam bersikap dan berpikir. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Thank you for watching.